Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya. Dia katakan, saya punya masalah begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu dia ambil 1 gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Bagaimana supaya saya memandang Allah ridha dengan pandangan saya? Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Bagaimana seorang ayah sesibuk apapun masih punya perhatian terhadap keluarga, khususnya anaknya, sehingga anak merasakan beban kerja orang tuanya. Sehingga di saat orang tua merasakan sulit pun, anak berinisiatif untuk membantu. Coba sekarang, bapak punya pekerjaan besar, ada nggak inisiatif anak sekedar untuk mendoakan, bertanya, membantu? Kalau ada perhatian yang kurang dari anak, jangan langsung disalahkan dulu. Boleh jadi karena orang tuanya yang sibuk, sehingga tidak bisa memberikan perhatian maksimal, dan tidak ada perhatian dari anak kepada kedua orang tua. Umumnya anak kalau tawuran itu bukan nakal, boleh jadi ingin mencari perhatian di luar yang tidak didapatkan di dalam rumahnya. Gak ada dosa yang gak dimaafkan. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik. Syirik itu baru gak dimaafin kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia belum meninggal dan bertaubat, mau syirik, mau meragukan Allah, mau dia durhaka ke Allah dengan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar, semuanya asal dia bilang astagfirullahalazim Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah saya sudah menzalimi diri saya sendiri, maafinlah saya, ampunilah dosa saya. Allah ghafurun rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalilnya bahwa Allah pasti maafin. Allah ghafurun rahim, maha pengampun lagi maha penyayang, gak ada yang gak dimaafin. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaik. Ketika ayah mulai memberikan perhatian kepada anak, muncul feedbacknya, muncul dampaknya. Anak pun akan menaruh perhatian terhadap kita. Subhanallah. Merasakan beban kerja ayahnya, merasakan bagaimana pekerjaan yang berat dipikul oleh pundaknya. Subhanallah. Tanyakan pada diri kita sekarang, kalau antum misalnya pulang ke rumah para ayah, ketika mulai mencuci mobil kita, lewat anak kita, adakah berkenan menanyakan kepada kita bisa dibantu? Para ibu yang sedang menyapu, lewat kakaknya yang perempuan, anak pertamanya, melihat ibu yang sedang menyapu, adakah uraian kata yang keluar dari lisannya yang manis itu, mama, bolehkah saya mengambil alih untuk menyapu? Bila anak kita sampai saat ini, atau jangan-jangan papahnya yang mencuci mobil, anaknya yang pakai, ibunya yang menyapu, anaknya yang memerintahkan,
Kalau itu memang benar terjadi, tanyakan pada diri kita sampai sekarang, keteladanan Ibrahim apa yang belum kita praktekkan hingga detik ini. Teman-teman sekalian, dibasuhnya sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke bawah. Saya agak kurang sepakat ya. Kita menghormati mungkin perbedaan, tapi kalau kita melihat dalil yang kita sampaikan ini, ya, yang kita dapati dari Al-Quran langsung, dan pemaknaan kebahasaannya menunjuk kepada hukumnya, kita dapati bahwa yang dimaksud basuhannya itu dari sini, jemari sini, sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke bawah. Bukan buka keran, kemudian diusap-usap begini. Ya, jadi bukan dari siku ke sini turunkan ke bawah begini, bukan. Ya, jadi yang dimaksudkan ambil airnya begini. Ya, setelah itu tumpahkan, kebanyakan dibasuh dari mulai jari sini, jari sampai ke siku gini. Jadi jelas ukuran air kan jatuhnya ke sini tuh. Ya, jatuh ke sini, kemudian basuhkan sempurna ke sini sekali, kan? Nah, kemudian coba 2 kali, ya. Nah, baik ya, paling banyak 3 kali. 3 kali itu maksudnya begini teman-teman, itu ukuran banyak yang kiranya memenuhi basuhan. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya cukup sekali, 2 kali pun kalau sudah terasa rata bisa cukup, nggak ada masalah, selesai. 3 kali itu batas. Masa sih sampai 3 kali belum rata-rata gitu kan? Ya kan? Nah, faman zada faqad asa Abul Qasim. Hadisnya mengatakan siapa yang berlebihan pakai airnya, dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya melanggar ketentuan Nabi. Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi ngajarin air yang secukupnya, nggak berlebihan. Itu kan? Karena itu penting kami sampaikan, begitu kita mengambil bagian airnya kemudian ditumpahkan oleh kita, ya kan? Tumpahkan, basuhkan dulu. Nah, kemudian setelah itu ambil lagi, kalau merasa belum rata, ratakan kembali, gitu kan? Nah, ratakan kembali, terus, gitu kan? Nah, kalau kita belum merasa meratakan, terus sampai dengan 3 kalinya itu, ya, baik. Nah, penting teman-teman untuk disadari bahwa, saya mau tanya begini, ini dari jari ini, kemudian sampai tangan sampai siku, yang sering kita gunakan beraktivitas itu yang mana? Ini kan, ya kan? Hah? Dan jarang ada orang berinteraksi dengan menggunakan sikunya kan. Nah, ini kan sering berbuat salah nih, ya kan? Menulis sesuatu yang salah, nyantumin komen yang merugikan orang lain. Sedangkan hadis mengatakan, seorang yang berwudu itu, kalau wudunya benar, maka bersamaan dengan air wudu yang dibasuhkan dalam tempat wudunya, pada anggota tubuhnya, maka bersamaan itu pula kotoran-kotoran yang melekat, ya, pada bagian fisik tempat wudu ini, itu akan jatuh, baik kotoran luarnya, fisikalnya, ataupun dosa yang melekat di tempat yang dibasuh itu. Nah, wudu bersifat taharah. Ketika kita membasuh, bukan sekedar kita hilangkan yang kotor nih secara fisikal, ada kotoran, kan? Dan sebagainya. Tapi saat yang bersamaan juga kita sadari salah apa nih sebelum wudhu. Tangan ini pernah salah apa? Sebelum wudhu rasakan. Ya, karena itu dijadikan 5 kali dalam sehari untuk mengukur, supaya kita bisa memperbaiki diri setiap pergantian suasana di setiap hari. Ya, dari pagi ke siang, kan, subuh ke zuhur, nggak ada orang yang luput dari kesalahan, kan? Kemudian zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, nggak ada orang luput dari salah. Kalau benar begini cara wudhunya teman-teman sekalian, ini tangan pasti jadi tangan yang baik setiap saat, karena setiap kotoran yang melekat, salah yang melekat, zuhur ke asar punya salah nih, kita bersihin, kita ingat-ingat, kita mohon ampun pada Allah, ya Allah, mohon ampun ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang baik, selalu menyentuh pada yang baik, terhindar dari maksiat pada yang jelek-jelek. Ini harusnya begini kan. Akhwat pakai kerudung kan. Nah, di kerudung kadang-kadang ada satu kondisi situasi yang ketika dia akan berwudu misalnya, mohon izin, mohon maaf ya, ada kondisinya yang nggak terbuka sepenuhnya atau nggak bisa buka kerudung sepenuhnya gitu kan. Nah, Anda bisa mengambil bagian airnya kemudian diusapkan bagian kepala di sini. Ya, itu sah hukumnya. Itu sah hukumnya. Ya, misal kalau di pesawat agak kesulitan dibuka semuanya gitu kan, tapi ini bisa disingkap di dalam karena sendirian, tapi ini sulit, bisa. Ya, ini untuk dibasuh, kemudian bagian kepala cukup begini. Ya. Nah, ingat, ini namanya masaha. Kalau nggak salah, ambil air, tumpahkan di kerudung begini. Repot kan? Makanya indahnya Allah menggunakan kata masawamsahu biru'usikum, dan usap ya dari bagian kepala itu. Paham sampai sini? Jadi kita bisa ambil airnya, kemudian kita percikan dari sini. Ya, kita usapkan dari bagian depan sini, ya, sampai dengan ke belakang sini, ya, bagian kepala. Lalu kita kembalikan lagi ke depan. Nah, kurang lebih demikian, ya. Ambil, percikan, kemudian bagian depan sini, nah, ke belakang sini, bagian kepala, ya, dibalikan lagi ke depan sini. Jelas ya? Nah, itu mengusap. Baik, nanti ada di riwayat lain bisa langsung ke telinga, ya. Tapi nanti itu kita ambil pokoknya dulu, nanti kalau kita sempurnakan di akhir, tambah dengan sunnah. Nah, ini kalau tidak ada persoalan.
Nah, kalau sekiranya ada persoalan, misal qadar Allah, ada ujian misalnya kan, ada satu penyakit di kepala, ya ada sakit tertentu yang nggak boleh kena air misalnya, nah, maka bak ini sangat berperan. Ya, jangan langsung tayamum, bak sangat berperan. Anda bisa ambil airnya, percikan sedikit, lalu kemudian Anda usapkan ke bagian yang tidak harus terkena luka, yang masih boleh terkena air. Ya, maka misalnya bisa menggunakan bagian yang